OnePlus A60 bentar lagi rilis, Snapdragon 8 Gen 6 dan saingan Threadripper dari Intel udah mulai muncul. Selamat datang di Beritek, di mana aku akan membawakan berita-berita terbaru di dunia teknologi. Dan yang pertama adalah OnePlus yang telah membagikan detail tentang HP terbaru mereka, OnePlus S60, yang nanti akan rilis di Cina pada tanggal 3 Desember bulan depan ini. Melalui post Weibo mereka, mereka mengkonfirmasi bahwa 60 ini nanti akan membawa baterai super jumbo ukuran 8300 mAh dan chargingnya hingga 100 watt. Nah, dan 60 ini nanti akan menjadi HP pertama yang rilis dengan chipset Snapdragon 8 Gen 5 dan fitur lainnya itu juga datang kayak layar 6,7 inci, resolusi 1,5K 165 Hz AMOLED, kamera utama 50 megapiksel, kamera ultrawide-nya entah kenapa brand-brand sekarang suka kayak gini. Kamera utamanya 50 megapiksel kayak gitu dan bagus. Kamera ultrawide-nya itu jadi anak tiri cuma 8 megapiksel doang. Habis itu ada kamera depannya yang kayaknya sensornya lebih bagus, itu 32 megapiksel. Kayak gimana gitu, nanggung nggak sih kalau ada ultrawide tapi ultrawide-nya itu hasilnya nanti nggak usable, kualitasnya jomplang banget kayak gitu. Habis itu nanti HP ini ada rating IP68, IP69K, standar kayak Oppo gitu. Habis itu ada juga pendingin vapor chambernya. Nanti A60 ini akan tersedia dengan warna hitam, hijau, dan ungu. Habis itu RAM-nya bisa sampai 16 GB dan storage-nya sampai 1 tera. HP ini nanti juga akan meluncur ke pasar internasional, kemungkinan nanti dengan nama OnePlus 15R yang akan meluncur di tanggal 17 Desember itu. Dan ini adalah HP OnePlus yang lebih fokus ke performa sih. Jadi mungkin ultrawide-nya jelek tadi itu kayak ya emang bukan fokusnya karena performa aja kayak gitu mungkin. Nggak tahu, moga aja bisa meluncur dengan harga yang bagus kalau di global, karena bisa saingan lah sama saudaranya si anaknya Vivo itu, si IQ, yang menurutku masih salah satu yang paling the best soal value dan performa. Saingannya cuma Poco doang setahu yang di situ. Dan HP lain nanti yang akan meluncur dengan Snapdragon 8 Gen 5 adalah HP dari Motorola yang sekarang mempunyai kode nama Urus gitu doang. Leaker Ivan Blass telah mengungkapkan bahwa Urus ini nanti adalah foldable flagship. Jadi HP yang flagship bukan lipat gitu. Dan kemungkinan nanti akan dikasih nama merek sebagai Edge 70 Ultra, masih belum pasti yang ini. Dan kalau Motorola bisa terus ngeluarin HP-HP yang value-nya mantep banget kayak gini, kayak yang contohnya paling murah kemarin G45 5G itu sekarang udah di bawah 2 juta, dapat 6S Gen 3 itu oke banget. Dan juga softwarenya nggak banyak sampahnya kayak HP-HP harga segitu. Bahkan Samsung aja banyak banget sampahnya. Nanti Motorola semoga bisa terus mendorong value ke harga yang murah dengan bloatware yang ada tapi nggak sebanyak yang teman-temannya lah. Dan setelah ngomongin 8 Gen 5 terus, kita juga dapat info dari penerusnya yaitu 8 Gen 6. Nah, jadi Leaker Digital Chat Station di Weibo. Jadi Leaker ini udah termasuk terkenal dan reliable. Dia mengungkapkan atau membagikan detail tentang Snapdragon 8 Gen 6-nya yang nanti akan memakai desain yang mirip dengan seri-seri Snapdragon 8 Elite gitu. Dan chipset tersebut nanti akan diantisipasikan akan bawa konfigurasi 2+3+3. Jadi menggunakan CPU Orion di fabrikasi 2 nanometer. Walaupun di bagian CPU-nya itu mirip flagship, mirip yang Snapdragon 8 Elite, nanti GPU-nya diturunkan tentu aja karena biar bisa kelihatan lah dan biar bisa disegmentasi kayak gitu. Dan dari analisis pasar mengindeksikan kalau silikon ini ditargetkan di segmen mid range atau premium kayak gitu, dan diperkirakan akan digunakan pada device dengan kisaran harga 4.000 yuan atau 9 jutaan kalau dirupiahkan. Nah, kalau tadi itu kita ngomongin chipset mobile yang buat HP, sekarang kita ngomongin chipset mobile laptop yang dibawa ke desktop. Karena Airyin, gimana bacanya? Airyin telah meluncurkan platform Core Ultra 200H Mobile on desktop mereka. Jadi ini adalah CPU-nya mobile,
kayak yang di laptop-laptop gaming kayak itu, tapi dia dipasang ke desktop. Jadi mereka itu ngerilis satu MOBO sekalian itu. CPU-nya udah di-solder di soket emang dari dulu kalau mobile. Udah nggak bisa dilepas sih. Terakhir yang bisa dilepas itu udah lama banget. Udah lebih dari 10 tahun yang bisa ada soketnya kalau di mobile. Nah, jadi MOBO-nya ini bentuknya MOBO MATX ini dan dia ada chip mobile dari Core Ultra 525H sampai Core Ultra 9285H. Dan Ernying mengklaim kalau MOBO ini bisa menghandle hingga 120 watt kalau power limitnya dinaikkan di BIOS-nya. Tapi kalau default-nya adalah 80 watt. Itu ada PCIe 4.0 slot 8 kali itu bisa buat GPU. Walaupun bandwidth-nya gak maksimal sih, cuma 8 kali. Habis itu ada PCIe 4.0 by 4 dan 2 slot M.2 PCIe 4.0 juga. Nah, mereka mengetes menggunakan iGPU-nya di Core Ultra 285H. Ernying mengklaim kalau di CS2 di resolusi 2K setting low dapat rata-rata 120 fps dan Dota di sekitar 136 fps. Dan Cyberpunk dia dapat 44,5 fps. Menurutku lumayan oke sih, tapi kalau udah beli kayak gitu mungkin mending sekalian ditambahin GPU lah yang mending, karena nanggung banget kayak gitu. Udah beli CPU-nya lumayan tinggi tapi nggak ada GPU-nya. Kecuali kalau mau dibuat kayak super compact kayak gitu juga nggak apa-apa sih. Nah, MOBO ini udah dijual di Cina, harganya mulai dari 1.800 yuan atau 4,2 juta untuk Core Ultra 525H sampai 2.700 yuan atau 6,3 juta untuk yang Core Ultra 9285H. Jadi ini belum termasuk RAM dan lain, cuma motherboard sama CPU-nya doang. Tapi untuk harganya 6 juta dapat Core Ultra 9 walaupun mobile. Lumayan oke sih. Soalnya kalau beli baru juga yang desktop harga segitu dapatnya Core Ultra 7. Belum motherboardnya. Dan apalagi kalau Ultra 7 ke atas kan motherboardnya. Kalau yang murah nanti malah kebatasan performanya. Jadi menurutku ini bisa buat build budget kayak gitu. Bagus banget buat build budget. Lumayan harganya dapat performa kayak gitu. Cuma minusnya ya nggak bisa di-upgrade aja CPU-nya. Ngomong soal upgrade, mungkin kondisi GPU nanti akan semakin downgrade karena Nvidia sekarang makin ngejauh dengan partnernya. Karena menurut dari Golden Peak Upgrade ini, Nvidia sekarang cuma nge-supply core-nya ke partner board mereka. Jadi kayak Asus, Asus, MSI, Gigabyte, dan yang lain-lain. Dan sebelumnya mereka itu supply-nya itu core GPU-nya bareng dengan memorinya. Jadi sepaket gitulah minimal. Terus yang lain nanti bisa desain cooler-nya, PCB-nya kayak gitu. Nah, ini sesuatu yang beneran bisa ngubah pasar GPU karena untuk yang brand besar sih masih bisa kan ngatur deal-nya dengan memori, dengan supplier-nya, dengan supplier DRAM. Tapi untuk brand-brand yang mungkin nggak punya koneksi sekuat itu bakal susah karena itu aja rebutan kan, apalagi sekarang pada rebutan RAM gitu karena semuanya disikat sama AI. Dan bahkan ada kabar kalau ada yang diabaikan waktu nyoba untuk dapat alokasi dari RAM itu. Jadi dengan keputusan ini mungkin Nvidia nanti bakal bunuh partner mereka yang kecil. Dan kemungkinannya nanti ada beberapa. Yang pertama adalah yang kecil semua nanti akan antara mereka udah nggak jual GPU Nvidia atau mereka pindah ke AMD. Jadi pilihannya kalau mau beli Nvidia antara beli ke Nvidia langsung atau beli yang dari brand gede gitu. Nvidia nanti nerusin ini dan lama-lama juga ya karena brand gedenya males ngatur, mereka semua keluar udah nggak jual lagi dan rencana Nvidia berhasil karena mereka pengen jualan GPU mereka sendiri dan dapat profitnya semua sendiri. Tapi dari kedua hasil itu yang pasti nanti supply GPU Nvidia makin langka karena penjual juga makin dikit. Gitu. Mungkin Nvidia emang udah kebanyakan power sih, perlu diatasi perusahaan satu ini karena udah kelihatan banget sikap monopolinya sekarang. Semoga
AI bubble ini selesai biar semuanya seenggaknya kembali ke sesuatu yang mendekati normal lah, nggak kayak gini. Oke, dan setelah itu kita balik ke Intel lagi aja yang lebih seger. Karena Intel sekarang menyiapkan platform W890 untuk workstation-nya dengan CPU 64 core Xeon 696X yang telah muncul di si software Sandra. Di list entry tersebut, CPU ini punya core 64 dan thread 128, yang berarti chip ini masih pakai hyperthreading. Untungnya nggak ngikutin yang di desktop. Nah, chip ini melaporkan clock speed-nya 4,4 GHz sampai boost-nya itu hingga 4,51, yang menunjukkan nanti turbo clock-nya itu sekitar segituan lah. Dan CPU ini punya 2 MB L2 cache per core atau kalau di total 128 dan ditambah lagi 336 MB L3 cache. Di listing tersebut, CPU ini ditandai dengan TDP-nya 350 watt. Angka-angka ini emang sejajar dengan dokumentasi sebelumnya yang menyebutkan Xeon 696X ini punya base clock 2,4 GHz dan L3 cache-nya 336 MB. Nah, CPU ini nanti akan bersaing dengan Threadripper dan Threadripper Pro yang jujur aja beberapa generasi ini udah nggak ada saingannya lagi. Sampai AMD juga males ngerilis beberapa gen gitu. Sekarang model teratasnya ada si Threadripper Pro 95WX yang menawarkan hingga 96 core dan L3 cache-nya 384 MB. Tapi TDP-nya sama 350 watt. Jadi apakah Intel bisa ngerebut lagi puncaknya? Mungkin enggak karena kalah dari jumlah core. Tapi kalau setahuku masih ada lagi di atasnya ini, mungkin itu bisa bersaing. Jadi kalau yang ini kayaknya enggak sih. Jadi itu aja untuk hari ini. Like kalau Anda suka, subscribe biar bisa terus ikut beritanya. Sumber dari beritanya nanti ada di bawah. Dan thank you.